Jaksa Park mengingat Kim Hae-il waktu di gereja. Kim Hae-il menceritakan kalau ia lagi sakit parah. Kim Hae-il mengatakan kalau Kams tidak tahu selain Jaksa Park. Ia menyuruh Kim Hae-il untuk fokus berobat saja. Namun sebelum menjalani pengobatannya, Jaksa Park harus membantu Kim Hae-il dulu. Baru ia beristirahat. Bos besar kartel obat-obatan, yang bernama Kim Ho-sik, bangun dari tidurnya dan mendapat kabar dari anak buahnya kalau ia merantas pesan dari Bos Park. Setelah melihat pesan itu, ia tertawa, lalu menyalakan korek apinya. Gu Dae-yong dan Kim Hae-il mengatakan kalau ia bukan orang jahat. Ia menjelaskan kalau Gu Dae-yong ketua dari kejahatan, kekerasan tim 2 dari kepolisian Gudam. Polisi tersebut tidak percaya, lalu ia membuang tanda pengenalan Gu Dae-yong tersebut. Kim Hae-il juga mengatakan kalau ia pelayan Tuhan, tapi polisi tersebut tidak percaya juga. Lalu ia membawa mereka berdua. Kim Ho-sik menyuruh Bos Park, anak buahnya bertemu di pantai pada malam hari. Kim Ho-sik mengatakan kalau ia lagi marah ke Bos Park, karena ia hampir tertangkap di gudam, lalu tidak memberitahu Kim Ho-sik. Bos Park mengatakan, semuanya sudah ditangani dan tak ada masalah lagi. Bos Park mengatakan satu kesalahan, adalah satu nyawa, maka dari itu Kim Ho-sik membunuh satu anak buah dari Bos Park. Lalu di hari itu, anak buah Bos Park mendapat telepon kalau belut api ditangkap. Jaksanam mendapat kabar juga, kalau anak buah Bos Park ditangkap polisi. Ia menelpon temannya untuk meminta bantuan dengan memberikan laporan atau informasi palsu. Detektif yang bernama Gu Jae-yong memeriksa latar belakang Kim Hae-il dan Gu Dae-yong, lalu ia terkejut dan melepaskan borgolnya. Seharusnya ia pergi tidak B2 saja, ucap Gu Jae-yong tersebut, karena gara-gara mereka penyamaran Gu Jae-yong tersebut hampir sia-sia. Gu Jae-yong dan timnya sudah lama mengincar belut api. Lalu Kim Hae-il menanyakan nama jaringan narkoba tersebut dan siapa bosnya. Ia tidak bisa memberitahukannya karena itu rahasia. Lalu ia minta bergabung dalam penyelidikan. Ia berjanji tidak membuat masalah. Lalu Gu Jae-yong tersebut tidak mengizinkannya. Masih ada para petinggi yang jauh lebih jahat dan kejam. Detektif Gu Jae-yong menyuruh Kim Hae-il dan Gu Dae-yong pergi dan tidak boleh ke sini lagi. Kalau masih ke sini, maka mereka akan dipenjarakan. Ternyata detektif Gu Jae-yong menyamar menjadi Heidi. Ia berpacaran dengan salah satu anak buah Bos Park. Untuk mencari tahu, bos besar kartel obat-obatan yang bernama Kim Ho-sik. Kim Ho-sik menyuruh Bos Park berhenti menjual mulai hari ini. Karena beberapa anak buah Bos Park sudah ada ketangkap. Bos Park mengatakan kalau belut api tidak akan pernah mengungkapkannya. Lalu Kim Ho-sik marah mendengar ucapan Bos Park karena kaki tangannya tertangkap. Lalu ia membakar anak buah Bos Park itu. Kim Hae-il dan Gu Dae-yong dikeluarkan di jalan. Go Zae menjemput Kim Hae-il dan Gu Dae-yong. Lalu ia makan. Go Zae mengingatkan, unit investasi narkoba mengurusnya, jadi ia bisa mundur sekarang. Gu Dae-yong mengatakan, cuma 2 detektif utama, sisanya tidak berguna. Mereka tim tanpa nama, tim penegak hukum narkoba, yang beroperasi sendiri. Dan tidak perlu melaporkan ke atasan terlebih dahulu. Kim Hae-il mengatakan kartel tidak akan tinggal diam setelah yang terjadi pada belut api, dan tim tanpa nama juga tidak aman, dan kartel pasti mengincar mereka juga. Kim Hae-il menelpon Jaksa Park Kyung-sun dan menyuruh ia menginap sehari di Seoul lalu ke Busan. Jaksa Park tidak mau karena dia sibuk dan ada jadwal sidang. Masalah narkoba di sini cukup buruk, kata Kim Hae-il. Lalu ia mematikan teleponnya. Kim Hae-il menyelinap masuk ke sekolah, lalu pimpinan Lee melihat Kim Hae-il. Belut api tidak membuka suara siapa bos kartel tersebut. Ia membuat detektif tersebut kesal karena tidak memberitahunya. Belut api bilang kalau ia akan dalam bahaya. Bicaralah dengannya sekali lagi, jika belut api tidak buka mulut, bawa dia ke sarang 2, dan jangan melapor kepada Jaksanam.
Jika keadaan memburuk, kita akan kehilangan belut api, tepat di hadapan kita. Dan jangan merespon informasi apapun yang masuk hari ini, ujar detektif. Sementara itu, Jaksanam melihat kejadian penangkapan belut api di CCTV. Dia bertanya-tanya, siapa pastor dan pria yang tampak kasar itu. Sementara itu, Kim Hae-il masuk di ruangan. Kim Hae-il dihentikan oleh pimpinan Lee. Kim Hae-il berbohong kalau ia bekerja sukarela dengan Benedict Chardo. Pimpinan Lee tahu kalau Kim Hae-il berbohong. Lalu Kim Hae-il pergi. Kim Hae-il dan Cheido pergi ke tempat para lansia. Kim Hae-il melihat duduk di sana, dan ia mendekatinya. Ternyata lansia tersebut kecanduan narkoba. Pihak berwenang mengabaikannya, karena bantuan pemerintah tidak cukup. Jika mereka sakit, mereka akan meninggal sendirinya. Di sisi lain, Kim Ho-sik menyuruh anak buahnya untuk melacak detektif untuk investasi narkoba. Ia akan tahu dalam 1 jam lokasi dan no teleponnya. Gu Daeyong dan Go Zae selalu mengawasi detektif Gu Jayong. Kim Ho-sik senang, pembelian narkobanya banyak pelanggan, ia harus mengubah penampilannya untuk bisnis barunya. Kim Hae-il melihat seorang ibu mendorong gerobak yang begitu banyak isinya, lalu ia menolongnya samapi di rumah. Ibu itu menawarkan makan mie instan. Lalu Kim Hae-il terdiam. Kim Hae-il menolong membersihkan rumah, dan Cheido membuatkan mie instannya. Ibu itu tinggal sendirian, dan ia punya anak laki-laki, tapi sudah 5 tahun tidak pernah pulang. Padahal ibu itu lagi sakit, lalu Kim Hae-il menyanyikan salah satu lagu. Di sisi lain Kim Ho-sik berpurak-purak baik. Ia mendatangi panti jompo dan menyumbang di sana. Kim Ho-sik hanya membutuhkan orang tua yang masih punya energi dan semangat bekerja, dan membawanya bekerja bersama. Setelah pulang di sana, ia langsung marah-marah karena bau badannya seperti orang tua. Kim Hae-il berbicara sama ibu itu. Ia bilang, tidak usah memaksakan diri mengumpulkan kotak sebanyak itu, karena itu berbahaya. Lalu ibu itu menjawab, ini hari terakhir ibu mengumpulkan kotak itu, karena ia akan bekerja di pabrik. Tapi ibu itu tidak menjelaskan kerjanya seperti apa. Kim Hae-il menyuruh Koido sering-sering mengunjungi tempat ini, meski tanpa dia. Di sisi lain, Jaksa Park tiba di Seoul dan langsung menemui Kim Hae-il. Kim Hae-il langsung menceritakan apa yang terjadi terhadap Sang-yeon. Jaksa Park akan membantu menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Singkat cerita, Jaksanam akhirnya bertemu dengan Kim Hong-sik. Selama ini Jaksanam membantu mereka tanpa mau dibayar atau diberikan narkoba. Jaksanam hanya mau dibayar dengan upeti. Jadi Hong-sik menganggap, jika Jaksanam ketahuan, maka ia pun tidak akan dihukum. Ia tahu sebagai seorang jaksa yang terabaikan di industrinya, Jaksanam ingin namanya naik, dan kemungkinan bisa jadi presiden. Jaksanam tidak menyangka Kim Hong-sik bisa tahu banyak hal. Ia bahkan menganggap serius, apakah benar Kim Hong-sik bisa menjadikannya seorang presiden. Menurut Jaksanam, Kim Hong-sik bukan bos pengedar biasa. Ia terlihat sangat pintar. Sekarang ia hanya berharap bisnis mereka berdua berjalan dengan lancar, aman dan juga bersih. Pada saat itu, seorang pastor datang ke gereja Gudam-gu, menggantikan Pastor Han, dan juga Suster Kim, yang ternyata dengan sukarela datang ke Busan. Saat sampai, mereka langsung menghubungi Kim Hae-il, dan kecewa karena sebagai satu tim mereka malah ditinggal begitu saja. Menurut Suster Kim, dan Pastor Han, sebagai koms yang selalu mendukung, dan membantu Bellators, mereka harus berada di dekat Kim Hae-il, dan hal tersebut didukung oleh Go Daeyong, yang memang tidak mau berpisah dengan Kim Hae-il. Saat menumpas kejahatan, setelah menerima kedatangan Suster Kim, dan juga Pastor Han, Kim Hae-il bersama Geyong, pergi mengintai kemana si belut api akan dibawa pergi. Diketahui selama si belut api bersama unit investigasi narkoba tersebut, Go Zae yang selalu mengintai dari luar, dan saat si belut api pergi, bersama detektif Gu Jayong, Go Zae itu juga mengikuti mereka. Tidak lama kemudian,
datang satuan unit polisi yang bekerja sama dengan Jaksanam. Mereka ingin mengambil tawanan, tapi si belut api sudah tidak ada di tempat, dan kebetulan saat Gujayong membawa si belut api, mereka ditabrak oleh sebuah truk dan kemudian dihadang oleh banyak orang. Gujayong yang sendirian dan sedikit terluka harus menghadapi mereka semua. Beruntung pada saat itu, Kim Hail dan Go Daeyong datang. Sudah lama sekali mereka berdua tidak berkelahi di jalan, sementara Gujayong bingung mengapa tiba-tiba mereka berdua bisa datang ke tempat ini.